Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Januari, tahun baru, semangat baru. Tentunya lebih seru dong, jangan biasa-biasa aja ya. Pak Syaf kali ini akan mereview tentang beasiswa Fulbright ya, beasiswa yang sangat bergengsi. Tahun ini membuka dua jenjang ya. Yang pertama adalah beasiswa master dan juga doktoral ya. Caranya bagaimana? Silahkan langsung klik di aminef.org.id, itu bisa. Nanti di Grant for Indonesian silahkan dipilih di sana. Di sini tampilannya seperti ini. Fulbright, kita pilih yang Fulbright Master Degree Scholarship dulu, yang untuk S2 atau Master. 2 tahun ya, syaratnya S1, IPK ini semua ada di websitenya, IPK 3 dari 4, ini diberikan selama 2 tahun untuk seluruh bidang kecuali kesehatan. TOEFL ITP-nya 550 atau IBT-nya 80, IELTS 6,5 atau Duolingo 125. Jadi teman-teman bisa pilih TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS maupun Duolingo. Syarat-syarat umumnya juga dijelaskan di sini. Pelamar harus orang Indonesia dan bukan permanent resident atau sedang tinggal di Amerika, itu tidak boleh, harus orang Indonesia asli yang tinggal di Indonesia. Bagus dalam bahasa Inggris, nah ini ada semua di sini, punya nilai-nilai akademis yang luar biasa, berkomitmen tinggi untuk kuliah di luar negeri, kemudian nilai atau be proficient in English, fasih dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Nilai-nilai akademisnya outstanding itu ya bagus sekali ya, tidak hanya bagus tapi bagus sekali. Kalau nilainya A semua gitu-gitu kan outstanding namanya. Kalau masih ada C-nya berarti ya bukan outstanding ya, masih standing aja ya, bukan outstanding ya. Ya, teman-teman bisa mereview sendiri di websitenya Aminef ya, di Grant for Indonesian ini. Ini adalah tampilannya, ada general requirement-nya, kemudian ada lagi syarat-syaratnya, misalnya yang tidak boleh mendaftar itu adalah orang Amerika atau US citizens, atau non-US citizen living in the United States, atau orang non-Amerika yang tinggal di Amerika. Jadi ini Grants for Indonesian ya, untuk orang Indonesia. Orang yang sedang studi maupun workshop atau training di Amerika itu tidak boleh ya. Jadi ataupun yang tinggal atau bekerja di luar Indonesia juga itu tidak boleh. Jadi ini Grants for Indonesian. Jadi orang Indonesia asli yang tinggal di Indonesia, yang sedang tinggal di Indonesia kemudian ingin kuliah di Amerika, atau orang Indonesia yang sudah melamar menjadi warga negara permanen, itu juga tidak boleh mendaftar. Orang yang ditahan, didakwa atau diputuskan masalah kriminal, excluding minor traffic violation, kecuali kekerasan, pelanggaran lalu lintas ringan ya, minor traffic violation, misalnya melanggar lampu merah, itu masih diperbolehkan ya, jadi tidak di ban ya. Kecuali itu ya. Local employees who work for the US mission abroad, orang lokal yang bekerja di Departemen Amerika, itu juga tidak boleh. Submission requirement-nya, ini application form diisi, including 1-page study objective, 1-page personal statement, bibliography of your written published work and academic writing sample. Nah ini yang penting disiapkan adalah kemampuan menulis ya. Jadi menulis itu sangat menentukan nanti teman-teman kalau mau ambil S3 atau S2 di luar negeri. Meskipun saya belum pernah, tapi saya banyak mendapatkan pengalaman dari teman-teman yang kuliah di luar negeri. Itu kemampuan menulis sangat penting sekali. Kemudian fotokopi atau scan dari sertifikat TOEFL ITP yang terbaru ya, kurang dari 2 tahun dari sekarang.
Kemudian 3 surat reference atau rekomendasi, either from an employer or a university lecturer, bisa dari atasan maupun dari dosen ketika S1 ya untuk yang S2 maupun S2 untuk yang S3. Deadline-nya Februari 15, tanggal 15 Februari 2020. Masih ada waktu sekitar 1 bulan ya. Jadi ini adalah tadi yang sekarang kita beralih ke yang doctoral degree ya, atau S3. Ini selama berapa tahun ini ya? The grant for 3 years ya, 3 tahun saja loh. Oh, Anda harus sangat belajar keras ya supaya bisa selesai kuliah S3 di Amerika, itu tidak boleh santai-santai. Tadi yang S2 2 tahun, yang S3 3 tahun. Syaratnya kurang lebih sama. Rata-rata di bidang STEM ya. Ini Fulbright grant may be used for study in most discipline in the field of study, kecuali di bidang kesehatan yang terkait dengan patient care, perawatan pasien, ataupun kontrak klinikal pasien ya. Spesifik requirement-nya sama ya, tadi ya harus orang Indonesia asli yang tinggal di Indonesia, bukan orang Indonesia yang tinggal di Amerika maupun yang lain sebagainya ya. Kurang lebih sama dengan S2 tadi. Yang tidak boleh mendaftar juga kurang lebih sama tadi dengan S2, jadi secara umum harus orang Indonesia asli yang tidak sedang tinggal di Amerika maupun sedang mengikuti training di Amerika maupun yang sedang pendidikan singkat di Amerika, short course dan sebagainya itu tidak boleh, ataupun orang yang sedang mengusulkan menjadi warga negara permanen di Amerika juga tidak boleh ya. Jadi khusus orang Indonesia yang tinggal di Indonesia memenuhi syarat, kemudian mendaftar dan diterima, kemudian pindah ke Amerika untuk belajar. Jadi seperti itu ya, makanya grants for Indonesians, not grants for everyone ya. Jadi jelas sekali persyaratannya, kemudian specific requirement-nya juga jelas. S2, IPK juga sama 3, kemudian skor ITP 575 tadi, S2 550 ya. Kalau ini 575 untuk ITP-nya, dan juga ITP 2 tahun terakhir ya, kurang dari 2 tahun itu. Berikutnya ini, nah ini, the applicant should be Indonesian citizen and not a permanent resident. Possess leadership qualities and show experience in community service. Jadi pengalaman atau peran dalam masyarakat bisa dibuktikan nanti, bisa menjadi nilai tambah ya yang sangat penting untuk teman-teman buktikan. Nah ini cara daftarnya juga sudah ada link yang diberikan. Nanti masuk ke daftar dulu, daftar kemudian ada email verifikasi yang dikirimkan. Nah tinggal diklik dan diisi informasi-informasi yang diperlukan atau diwajibkan diisi. Saya kira sangat gampang ya, paspor, kemudian yang belum punya paspor harus urus paspor karena disyaratkan di sana harus mengupload copy of latest paspor ya. Jadi paspornya harus masih aktif ya. Pastikan paspornya masih aktif karena 6 bulan sebelum expired paspor tidak bisa digunakan untuk bepergian ke luar negeri. Kontak-kontak emergency seperti biasa lah ya, rata-rata scholarship-nya ya nanti kalau sudah selesai diurus ya dia akan masuk ke scholarship. Nah ini identitas diri, ada biographical information, kemudian ada kontak, ada foto, KTP, paspor yang harus diunggah ke dalam sistem pendaftaran di stu.aminef.or.id/granti/profile/form. Nah nanti bisa ada kok di websitenya Aminef lengkap, silakan teman-teman bisa bisa mengakses, kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan maupun yang disyaratkan. Oke, saya kira itu tentang pendaftarannya. Kita akan kita akan melihat-lihat lagi seperti apa. Jadi dilengkapi dulu profilnya, kemudian baru nanti teman-teman bisa ya to submit your application, please complete your profile. Profilnya dilengkapi dulu baru bisa mendaftar di beasiswa. Nah itu saya kira sangat normal sekali.
Apalagi ya yang bisa saya share kali ini. Saya sebenarnya juga tertarik untuk daftar program Fulbright ini, tapi menurut infonya sangat ketat sekali, dan karena saya sudah S3 kan nggak boleh ya, kalau sudah S3 daftar S3 itu saya kayaknya nggak boleh, yang boleh mungkin postdoc, berarti postdoc nantilah dinikmati dulu masa-masa ini, namanya bulan madu setelah S3, jadi masih senang-senangnya, masih tidak mau sedikit berurusan dengan hal-hal seperti ini mungkin ya, makanya saya coba berbagi-bagi dia aja lah. Nah, teman-teman yang tertarik untuk daftar di Fulbright, nanti kalau berhasil bisa berbagi lagi ke teman-teman yang lainnya, jadi semakin banyak World di Fulbright yang berhasil, kemudian bisa bisa berbagi ke adik-adiknya, sehingga masyarakat semakin makin baik ya, karena banyak sekali orang terdidik yang kembali ke Indonesia, membangun Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, kualitas mediknya makin meningkat, dan harapannya nanti di bonus demografi 2045 itu Indonesia emas tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan beasiswa Fulbright, baik master maupun doctoral degree. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe Pak Safdel sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.